Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin dan hadirah ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita menikmati kehidupan ini. Kita pun masih diberikan kemampuan memenuhi rutinitas kewajiban kita dari pagi hari hingga malam ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini menjadi wasilah dimudahkannya hidayah inayah Allah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ikhwati iman fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 579 dan 580 ya. Silahkan yang membawa kitabnya dibuka dan disesuaikan dengan materi yang akan kita bahas malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Khudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. رواه أحمد والترمذي وحسنه. Dan dari sahabat Abu Khudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yanha telah melarang anin na'yi, melarang orang untuk menyiarkan berita kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram ini, menurut Imam Tirmidzi hadis ini baik atau hasan. Saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, yang menjadi rujukan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini adalah kitab Musnad Ahmad, di mana hadis ini terdapat atau berasal dari hadis nomor 22.358. Hadis nomor 22.358 yang ada di juz yang ke-47 halaman 427. Sedangkan kalau ditinjau berdasarkan
Catatan Imam At-Tirmidzi, hadis ini berada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bab ma jaa'a fi karahiyatin na'i, hadis nomor 907. Hadis nomor 907 kitab Sunan At-Tirmidzi ini berada di juz yang keempat, halaman 96. Nah, dari kedua rujukan ini, saudara dan saudari, matan atau isi hadis yang sama dengan yang dituliskan atau yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Musnad Ahmad. Sedangkan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dengan tambahan matan, di mana lengkapnya adalah sebagai berikut. An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang dipanggil dengan sebutan Abu Abdullah. Beliau hidupnya lama di Kufah dan wafat tahun 36 Hijriah. Artinya 20 tahun setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun sekitar 9-10-an, sahabat ini meninggal dunia. Qala, sahabat ini berkata, idza mittu, jika aku mati. Jadi hadis ini kalau ditinjau dari teksnya berasal dari sebuah wasiat. Wasiat dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Kata beliau, idza mittu, jika aku mati, fala tu'zinu bi, janganlah kalian mengumumkan kematianku. Inni akhafu, saya takut atau karena saya khawatir, an yakuna, berita atau pemberitaan tentang kematianku ini, an yakuna na'yan, termasuk dikategorikan na'yan. Fa inni sami'tu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang, anin na'yi, dari pemberitaan kematian. Nah, ini saudara dan saudari, kelengkapan matan yang ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi, yang di dalam kitab Bulughul Maram ini terpotong, ya. Kenapa terpotong? Karena yang menjadi referensi atau rujukan penulisan kitab Bulughul Maram ini adalah apa yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitabnya Musnad Ahmad. Nah, selain dari kedua ahli hadis ini, baik Imam Tirmidzi maupun Imam Ahmad, hadis ini juga saudara dan saudari terdapat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi. Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan
menulis hadis tersebut di nomor 1465. Dan hadis nomor 1465 Sunan Ibnu Majah ini adalah sama persis seperti yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi matannya sama. Yang berisi tentang wasiat, ya, wasiat dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman yang meminta janganlah kematiannya, jika datang kepadanya kematian, diberitakan. Sementara Imam Al-Baihaqi menuliskan riwayat ini di dalam kitabnya Sunanul Kubra, juz yang keempat, halaman 74. Nah, saudara-saudari Ikhwan fillah rahimakumullah, ini gambaran tentang keadaan hadis ini yang dari beberapa keterangan di mana hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad saja, ya, tetapi juga oleh beberapa mukharrij hadis lainnya, maka hadis ini menguatkan kehasanannya atau kebaikannya, dan hasan ini adalah hadis yang termasuk sahih, ya, hanya kualifikasinya di bawah yang amat sangat valid atau sahih. Lalu apa yang makna yang terkandung di dalam hadis ini, saudara? Ya, sebelum kita membahas tentang makna yang terkandung, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan an-na'yu. An-na'yu kenapa terlarang? Ya. Karena tentu berbeda, ya, yang menjadi dasar pendefinisian an-na'yu yang menjadikan terlarang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-na'yu, saudara, Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, kitab yang merupakan syarah atas Sunan Tirmidzi ini, beliau mengatakan bahwa an-na'yu itu di kalangan masyarakat Arab itu amat sangat dikenal. An-na'yul ma'rufu fil jahiliyah, kata beliau. Terus modelnya seperti apa? Gambaran an-na'yu itu adalah kanatil arabu, adalah kebiasaan masyarakat Arab dahulu, idza mata fiha mayyitun, jika ada orang yang meninggal dunia, lahu qadrun, orang ini memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, ya. Raqiba raqibun farasan, maka seorang penunggang kuda akan mengendarai kuda, wa ja'ala yasiru finnas, kemudian melesatlah kuda ini ke tengah-tengah keramaian manusia sambil berteriak, na'a fuladin, atau halaka Arab bimayyiti fulanin, hancurlah atau celakalah masyarakat Arab karena meninggalnya seseorang ini. Jadi yang disebut an-na'yu itu adalah eksploitasi pemberitaan atas kematian seseorang, yang dengan pemberitaan ini seolah-olah, ya, kematiannya menjadi sebab turunnya bencana. Jadi disebutkan halakatil Arab, masyarakat Arab celaka karena kematian seseorang ini. Jadi an-na'yu ini dimaknai sebagai eksploitasi pemberitaan kematian seseorang yang dianggap dengan kematiannya ini menimbulkan bencana.
atau menimbulkan kerugian kehidupan. Ya. Saudara dan saudari fillah rahimakumullah, ini yang disebut an-na'yu yang terjadi pada masyarakat Arab dahulu, dan ini pun amat sangat terkenal di kalangan masyarakat itu sampai Islam datang. Itulah sebabnya berdasarkan hadis ini, karena Abu Hudzaifah bin Al-Yaman menolak untuk diberitakan kematiannya karena khawatir pemberitaan yang akan disampaikan oleh masyarakatnya ini mengandung unsur an-na'yu, maka beliau meminta agar tidak dilakukan. Nah, dengan demikian hukum asal an-na'yu adalah haram. Jadi hukum asal pemberitaan kematian, hukum asalnya adalah haram. Keharaman an-na'yu ini, saudara dan saudari, juga ditegaskan di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis nomor 906. Ya. Jadi mundur satu hadis dari hadis yang dijadikan referensi Imam Ibnu Hajar untuk penulisan di nomor 579 kitab Bulughul Maram ini. Nah, di dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 906, ya. Hadis nomor 906, masih juz yang keempat halaman 95, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wan na'ya, fa innan na'ya min amalil jahiliyah." Ya, ini hadisnya, ya. Iyyakum wan na'ya. Saya tulis biar mudah diingatnya. Nanti diputar ya. Silakan yang akhwat biar bisa juga lihat. Hadis ini, Bu. Ini dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 906. Juz yang keempat halaman 54. Sebentar. Mohon maaf, 95 ya. Jauh banget. Iyyakum wan na'ya fa innan na'ya min amalil jahiliyah. Artinya, jauhilah olehmu dari an-na'ya, karena sesungguhnya an-na'ya itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, ya insyaallah kalau tidak salah wallahu alam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang melakukan penyerupaan dengan perilaku orang-orang yang bukan termasuk orang beriman, maka dia bagian dari mereka. Ya, termasuk di dalam konteks hadis ini adalah an-na'yu. Nah, hadis nomor 906 Sunan At-Tirmidzi ini, saudara dan saudari, jauhilah olehmu an-na'ya. An-na'ya tadi itu dimaknai eksploitasi pemberitaan kematian seseorang, ya. Ya, eksploitasi pemberitaan atas kematian seseorang yang dengan kematiannya seakan-akan ya, itu menimbulkan bencana bagi yang ditinggalkannya. Jadi kalau orang Arab dahulu, kalau yang meninggal biasanya an-na'ya ini dikaitkan dengan kematian seseorang yang ditokohkan, ya. Orang yang dikenal. Seperti kemarin Kim Jong-il ya, yang Presiden Korea Utara siapa? Kim Jong-il apa Jong-il? Ya. Itu kan disemayamkan 1 minggu lebih. Terus kita lihat orang-orang kan pada nangis. Ya. Lihat fotonya gede-gede. Semua orang dieksploitasi suruh menangis. Apakah menangis karena cinta atau karena memang ini gaya PKI? Kan komunis sana saudara ya. Ini seakan-akan pemimpin tercinta begitu. Walaupun kehidupannya cukup berat di sana di Korea Utara. Kalah dengan Korea Selatan ya. Jadi dieksploitasi suruh nangis berjamaah begitu ya. Dan kemudian penghormatannya juga berlebihan. Ya. Sekian kilometer diusung supaya rakyat bisa keluar semua. Karena kalau tidak keluar bisa kena hukuman begitu ya. Nah itu gambaran an-na'yu di hari ini. Ya. Mungkin kalau an-na'yu yang kita lihat di koran-koran itu gambaran an-na'yu. Biasanya telah meninggal ini terus terima kasihnya banyak banget. Berduka citanya banyak, sebutin semuanya. Biasanya tahu kita nih, ini yang meninggal siapa. Kalau yang meninggal, terima kasih Bapak Presiden. Nah ini berarti orang gede ini ya. Kepada semua disebutin. Semuanya, menteri disebutin. Ujung-ujungnya belakang bawahnya, yang berduka cita, keluarga siapa, anak, menantu, dan lain sebagainya. Cucu disebutin semua. Yang lebih parah lagi itu yang meninggalnya orang Kristen telah kembali ke pangkuan Tuhan, kadang tulis semoga almarhum, ditulis almarhum juga. Ya. Ini manipulasi bahasa, ya, bahasa Islam digunakan untuk seperti itu. Nah, kembali ke penjelasan pertama, hukum an-na'yu ini, saudara, adalah haram, ya. Artinya, jika ini dilakukan, bisa menimbulkan dosa. Ya. Nah, dengan adanya hadis ini, saudara dan saudari, karena an-na'yu itu dimaknai sebagai eksploitasi seperti apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya. Maka di kalangan fuqaha, para ulama berbeda pendapat tentang hukum an-na'yu ini. Setidaknya ada 3 tingkatan hukum. Yang pertama, ya, hukum memberitakan kematian adalah haram jika pemberitaan ini mengandung unsur niyahah. Niyahah ini tadi bahasa yang menggambarkan adanya ratapan, kesedihan berlebihan, begitu. Kesedihan yang berlebihan, ya.
niyahah. Nun ya, niyahatun. Ha. Jadi yang pertama dikategorikan haram jika mengandung unsur niyahah. Tulisan Arabnya nun, ya, ha, dan ta. Ya. Niyahah. Niyahah ini ratapan, ya, atau sesuatu yang menggambarkan kesedihan berlebihan. Itulah sebabnya khawatir timbulnya niyahah. Kalau kita membaca beberapa pendapat ulama-ulama salafus saleh terdahulu, saudara, ngumpul lebih dari 1 hari di tempat orang meninggal dunia yang tidak ada hubungan hak dan kewajiban sekedar ini, itu sudah termasuk terlarang atau khawatir dianggap niyahah. Apalagi kalau ngumpulnya, ya, kalau keluarga masih boleh. Apalagi kalau yang meninggal misalkan suami, maka untuk keluarga tersebut berkabung, ya, atau istrinya itu kan ada masa iddah. Jadi dia boleh 4 bulan atau 3 kali suci itu untuk bersedih, itu dianjurkan. Bahkan itu perintah agama, ya. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa begitu, walaupun mungkin sekedar perkenalan tetangga begitu, di sana membuat acara khusus, ya, mengenang kematian dengan aneka model yang sekarang kemudian dibumbui dengan ritual baca-baca begitu, ya, baca ratib, baca yasin, baca apa, itu juga sebenarnya terlarang, saudara. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuma menganjurkan satu hal: jika ada orang yang meninggal dunia, senangkan keluarganya dengan membuatkan makanan-makanan. Bukan justru diambilin makanannya dengan bentuk suruh buatin berkat dan lain sebagainya, ya. Karena sekaya apapun orang, kalau dia ada keluarga yang disayangnya meninggal dunia, pasti bersedih. Dan biasanya sedihnya orang kaya lebih sedih daripada orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya meninggalnya itu pasti dia terbayang kebiasaan hidup mewahnya yang biasa ditanggung oleh orang ini, ya, itu tergambar nanti bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau orang miskin, apalagi mohon maaf, udah susah, ya udahlah itu yang terbaik, ya. Karena ada kesan, ya udahlah itu mendingan meninggal daripada hidup begitu. Kenapa? Karena ya memang hidupnya itu malah menambah, ya, mohon maaf kalau dibilang menambah beban, ya. Justru menimbulkan, ya, tanggungan lain yang belum tentu anak-anaknya mampu. Subhanallah, saudara, betapa sabarnya kalau Anda ditakdirkan punya orang tua sakit keras, pelupa dan lain sebagainya tinggal dengan Anda, gitu. Itu kalau Anda nggak punya lumbung kesabaran, waduh, naudzubillah min dzalik, saudara, ya. Karena yang terbayang adalah Anda sudah repot untuk mencari penghidupan, dibebani lagi. Tetapi kalau Anda memiliki tadi hanya agama, kalau bukan agama nggak mungkin orang punya sabar seperti itu, ya. Mau ngurusin orang tua begitu. Makanya kan doa kita kalau bisa, ya Allah, jangan sampai kalaupun tua kita sampai pikun, ya. Ada doanya kan, a'udzubika an aruda ila ardalil umur, ya Allah, aku mohon agar tidak dikembalikan ke usia di mana usia seperti anak-anak. Ya, kalau anak-anak lucu, ya. Kalau kita pikun nggak lucu. Ya, itu saudara dan saudari, ya. Nah, saudari Alhamdulillah rahimakumullah. Jadi hukum yang pertama, tingkatan hukum yang pertama, pemberitaan kematian itu dihukumi haram jika pengumuman atau pemberitaan atas kematian ini mengandung unsur niyahah. Semacam ratapan, ya.
Kemudian yang kedua, dihukumi dengan hukum makruh. Ya. Jika pengumuman itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang ditokohkan secara keduniawian saja. Ya. Biasanya kalau yang meninggal orang punya diumumkan di beberapa masjid. Ya. Tapi kalau giliran orang yang meninggalnya orang susah, nggak ngumumin satu masjid aja susah. Nah ini pengurus masjid terjebak di dalam amalan yang dikategorikan makruh. Karena di sana disebutkan bahwa da'wal jam'il katsiril mufakhara, ya, memberitakan kematian kepada khalayak ramai dengan maksud untuk menunjukkan adanya kebanggaan, kesosokan orang ini, begitu. Fahadhihi tukrahu, maka ini dimakruhkan. Nah, orang-orang saleh seperti sahabat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman ini, dia tahu persis karena beliau adalah di antara sahabat yang ditokohkan, khawatir pemberitaan kematiannya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saudara dan saudari masih ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Anda pernah dengar? Ada nggak sahabat yang marah? Ada yang pernah dengar kisahnya? Halo, tim semua ini. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diumumkan meninggal dunia, sahabat Umar itu keluar bawa pedang, saudara. Siapa yang ngasih tahu, yang berani ngomong, Muhammad meninggal, aku tebas kepalanya. Waduh, nggak main-main. Karena kalau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sedang ngomong begitu, orang nggak berani ngomong. Dia mah di jalan yang salah aja nangtang, apalagi di jalan yang benar. Umar dulu waktu salah nangtang, saudara. Makanya kan kalau kita membaca kisah masuk Islamnya Umar itu kan salah satu faktornya adalah kemustajaban doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Wahai Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu Umar yang pertama yang ditembak oleh Rasulullah, yang dituju. Ya. Kalau dengar kata tembak gimana gitu ya? Ada yang deg-degan, oh ditembak. Itu adalah Amr bin Hisham yang pada waktu itu adalah tokoh tua yang dikenal dengan Abu Jahal. Ada tokoh muda yaitu Umar ibnul Khattab. Ternyata yang dimakbul atau doa Rasulullah makbulnya kepada Umar ibnul Khattab. Kenapa Umar ibnul Khattab dengan seizin Allah mendapatkan hidayah? Ternyata karena yang menjadikan keberanian atau menjadikan adanya perlawanan Umar kepada al-Islam itu karena kebodohannya. Sehingga karena dia melakukan kesalahan karena bodoh, karena memang tidak tahu. Berbeda dengan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu melawan Islam, itu karena dia memang tahu Islam itu benar. Dengan kebenaran ini dia merasa tersaingi, khawatir popularitas dan publisitasnya menurun, ya. Karena pada waktu itu Amr bin Hisham dikenal dengan sebutan Abu Hakam, bapak yang bijak, ya. Kan seorang paling suka digelarin bapak, ya, bapak pembangunan, berarti kan tokoh, saudara, ya. Bapak reformasi, ya. Bapak korupsi ada juga, saudara, ya. Jadi kalau disebut disandarkan nama-nama bapak, berarti itu orang yang ditokohkan. Jadi bapak yang bijak, Abu Hakam. Jadi dia karena tahu ada kebenaran ditolak. Karena kebenaran ini akan menggerogoti publisitasnya, popularitasnya, ketokohannya. Sehingga dia melakukan perlawanan. Dan itu sebabnya hidayah nggak masuk kepada Amr bin Hisham ini. Bahkan di dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggelari Amr bin Hisham ini dengan sebutan Abu Jahal. Ya. Nah, saudara-saudari fillah rahimakumullah, ya.
Nah, Umar Ibn Khattab itu begitu mendengar kematian Rasulullah, dia angkat senjata, angkat pedang, dia teriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku bunuh dia. Sampai-sampai tidak ada satupun orang yang berani ngomong, kecuali kalau kita baca sejarah, ya, dalam Syirah Ibnu Hisham, ya, itu diceritakan, itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang manusia yang menjadi utusan, seperti atau sebagaimana utusan-utusan yang pernah Allah turunkan di muka bumi ini. Apakah jika dia mati atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekufuran? Mendengar ayat ini, sahabat Umar Ibn Khattab tertunduk dan menangis. Ya. Menangis karena sedih, menangis karena alfa. Kan biasa kalau orang lupa, kan memang ada ayat begitu ya, begitu ya. Kok saya lama ini nggak dengar ya, apa? Begitu dibacain, karena memang tertutup ya. Emang ada ayat begitu gitu kan. Padahal itu ayat itu insya Allah Umar Ibn Khattab itu sudah hafal, saudara ya. Tapi kan namanya orang sedih kan seringkali banyak lupanya ya, lupa. Orang kita nggak sedih aja sering lupa ya. Sering lupa ayat kita, itu nggak sedih ya. Atau jangan-jangan merasa sedih terus, saudara. Nah, ini yang kedua, makruh ya. Karena khawatir menimbulkan tadi. Makanya sahabat seperti Abu Hudzaifah saja nggak mau diumumkan kematiannya, khawatir terjebak kepada kategori an-na'yu tadi ya. Nah, saudara dan saudari, kemudian yang ketiga, dihukumi sunnah jika pengumumannya ini untuk mengundang kehadiran orang-orang yang sholih untuk mendoakan dan menyolatkannya. Yang menjadi dalil atas penjelasan ini adalah hadis yang kemarin kita bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu bahwa ada seorang merbot yang meninggal dunia, Rasulullah bertanya, afala adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Begitu. Karena dari hadis ini kita bisa tahu kenapa para sahabat tidak memberitahukan kematian si marbot tadi, karena khawatir terjebak kepada an-na'yu tadi. Jadi sahabat berhati-hati banget, saudara. Bukan semata-mata karena menganggap remeh atau menganggap yang meninggal paling orang ya cuman merbot ini. Enggak, bukan karena semata-mata itu, saudara. Tetapi juga karena ada kekhawatiran terjebak dalam kategori an-na'yu tadi. Ya. Karena kalau an-na'yu jatuhnya adalah haram. Nah, tetapi dengan peristiwa yang dijelaskan oleh hadis sebelumnya, Rasulullah meminta diumumkan. Maka para ulama, ya ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Subulus Salam, ya, Imam As-Sun'ani di juz yang ketiga halaman 103 menjelaskan bahwa hukum yang ketiga adalah sunnah jika pengumuman kematian itu dimaksudkan untuk mengundang kehadiran orang-orang yang solih agar bisa mendoakan dan menyolatkannya. Dan tentu Anda masih ingat kajian sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang yang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, kecuali itu akan menjadi kemudahan syafaat baginya. Ya, itulah sebabnya pemberitaan kepada orang-orang yang salih ini lebih dituju sebenarnya dibanding sekedar pemberitaan atas, ya apalagi cuman mohon maaf sekedar buat mencari simpati, saudara ya. Oh kasihan telah melihat dan lain sebagainya. Nah ini saudara,
pandangan ahli fikih tentang masalah ini ya, dan tentunya memang di antara beberapa keterangan ya, ada yang tadi banyak diskusi di kalangan para ulama fikih tentang hukum-hukum tersebut. Namun sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, hukum memberitahukan kematian ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada kategori al-muharram, diharamkan ya. Kemudian yang kedua ada dikategorikan makruh atau dibenci, dan ketiga dianjurkan atau sunnah jika itu dimaksudkan untuk memberitahukan orang-orang yang solih yang dikenalnya. Nah, saudara dan saudari Ikhwanawatillah rahimakumullah ya. Dengan demikian kita bisa melihat ya, bisa memahami kenapa Rasulullah dulu melarang ya. Tapi makna larangannya itu kemudian dipahami, jatuhnya ya, hukum asalnya adalah haram jika itu bisa mengarahkan kepada niyahah. Nah, dengan adanya keterangan ini sebenarnya yang menjadi faktor bagi kita semua, saudara, atau yang perlu dipahami oleh kita adalah jangan kita terjebak kepada perilaku yang dikategorikan niyahah, karena asal adanya pengharaman itu adalah khawatir jatuh ke niyahah. Niyahah itu terjemahan gampangnya bentuk ratapan. Ya. Jadi meratap itu macam-macam. Kalau mohon maaf, kalau orang Nasrani biasanya ada yang dibayar untuk menangis ya, bersenandung ya. Kalau di zaman jahiliyah ada juga orang yang dibayar, memang orang profesinya itu cuma nangis, teriak-teriak, lalu dia mendramatisir sambil mukul-mukul diri, saudara. Dan itu biasanya yang paling cocok adalah suara perempuan. Ya. Dan memang betul, di zaman jahiliyah itu, kalau Anda pernah lihat film Arisalah itu, ketika kematiannya siapa? Muawiyah atau siapa? Ya. Itu begitu. Dibikin ada semacam orang yang dibayar khusus untuk menyanyikan lagu-lagu kesedihan, meratap sambil dia merobek-robek kain dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di zaman jahiliyah seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang memang terjadi modifikasi ya. Itulah sebabnya di dalam sejarah kewalian di Indonesia, Wali Songo itu terjadi perpecahan pendapat tentang boleh tidaknya mengadopsi kebiasaan orang Hindu yang sekarang disebut dengan ritual tahlilan, saudara ya. Sunan Kudus menolak keras, tapi Sunan Kalijaga mengatakan ini bagian dari model adaptasi nilai-nilai agar orang Hindu tidak lari dari Islam, begitu. Cuman memang kalau dilihat dari asbabul wurudnya di situ, kalau zaman dulu mungkin masih bisa dipahami, saudara, karena masih terjadi akulturasi budaya atau peralihan Hindu ke Islam. Tapi kalau sekarang kan kita sudah Islam kan bukan baru setahun 2 tahun, saudara ya. Keluarga kita itu kan sudah udah puluhan tahun, tapi kenapa itu masih bertahan? Nah, ini bisa juga karena memang ada unsur-unsur lain ya, yang kemudian seringkali diistilahkan dengan mempertahankan budaya dan lain sebagainya. Nah, bagi kita sebenarnya yang harus dicermati adalah itu, saudara. Karena hal-hal apa saja ya, kalau misalkan orang Cina, orang-orang Tionghoa itu, saudara, Konghucu yang beragama Konghucu, bukan yang Muslim, itu kalau meninggal dunia itu kan dibakarin duit-duitan, mobil-mobilan. Ya, kenapa? Karena itu buat modal di sana, dibakarin rumah-rumahan. Makanya dulu di pemakaman orang-orang Cina Tionghoa yang Konghucu itu dijaga karena khawatir hartanya dirampok, saudara ya. Nah, kenapa? Karena di sana dipendam juga kadang emas benerannya, harta benerannya. Nah, kenapa mereka punya ritual seperti itu? Karena mereka berasumsi ya, bahwa hidup di alam sana sebelum nanti proses terjadinya kiamat dan sebagainya itu ada proses semacam samsara, proses pemutar ulangan. Dia harus hidup kayak di dunia. Jadi kalau nggak punya modal, nggak bisa nyogok malaikat di sana, begitu. Kalau di sini kan bisa nyogoknya yang pejabatnya, begitu kan. Nggak mau, jadi makanya dibawain. Kan biasa, saudara, kan kalau Anda naik motor kan, kalau
petugas bisa menghentikan kapan saja kan itu ketahuan. Tapi kalau yang lewat mobilnya mewah itu kan nggak berani, apalagi ada lambang bintangnya, nggak berani orang. Atau kadang di depan kaca itu ada gambar akabri ya sekolah yang gambar apa ini dipasang begitu, keluarga besar dan sebagainya. Itu biasanya nggak berani, walaupun mungkin itu orang nggak bawa SIM, nggak bawa STNK begitu. Tapi kalau Anda pakai mobil minibus, rame-rame banyak orang, muatannya kelihatan penuh. Jadi ada asumsi di alam akhirat itu seperti itu. Makanya orang-orang Konghucu itu seperti itu. Nah kalau orang kita lain, kalau di masyarakat kita transisinya itu dalam bentuk, mohon maaf, ketika dia masih hidup, jarang infak sedekah itu pelit, tapi giliran sudah meninggal dunia, infak sedekahnya lancar begitu. Ini juga gambaran terjadinya akulturasi budaya-budaya yang non-Islam masuk ke dalam tradisi Islam yang secara tidak langsung itu bagian dari niyahah. Ya. Nah bagi kita itu yang perlu dipahami, ya, diwaspadahi. Karena hari ini justru banyak saudara-saudara kita yang terjebak di situ, saudara ya. Ya siap-siap saja kalau Anda dianggap berbeda karena tidak melakukan ritual itu atas kematian keluarga dekat Anda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini hadis nomor 579 ya. Jadi ini pembahasannya dan mudah-mudahan kita bisa ngambil ibrah dan pelajaran. Kita lanjut ke hadis nomor 580.